makanya aku nggak nongkrong di situ tadi. Untung kan. Syukurlah tadi kita pindah tempat di tempat yang agak elegan sedikit. Ih, alhamdulillah. Bayangin, aku ngirim lamaran 100, yang wawancara aku cuma 4. Iya, tapi memang dia berat banget tahu ininya perjuangannya. Makanya Perjuangan aku untuk bisa pindah ke Sumatera tuh kayak gitu. Jadi lupa nama. sini kameranya ada 2. Makan bajamba. Bajamba nggak sih? Enggak lah kan. Oh, Bajamba salah ya? Rame-rame itu. Secara. Wah, telurnya 1 nih. Apa? Telurnya 1. Biasanya telurnya 2 ya? Ayam pop. Kau kasih lihat lah dulu. Ini tunjeng. Ini tunjeng namanya kan kak? Kalau tunjang kalau di Medan itu namanya ditendang. Oh, tendang. Tunjang. Iya harus juga aku geser-geser. Apa gitu? Ya maksudnya kamera aku zoom gitu. Guys nanti aku kasih lihat dulu lah ya. Angkat kak. Angkat kameranya. Oh ya makasih kan harus dibiasakan. Ini ikan teri bilis kayaknya. Ini yang terkenal ayam In pop. Padang dong. In Minang. Oh iya ya. Bilih. Ikan bili. Iko ayam pop. Nah, kalau ada yang majak pakai bakso Minang lah mengecek. Enggak, untuk yang ngasih taunya. Oh, namanya. Baik Kak. Ini tunjeng. Tunjang apa tunjong? Tunjang itu. Tunjang. Kikil. Oh, kikil. Indonesianya kikil. Bahasa Indonesianya kikil tapi bahasa awaknya tunjang. Tunjang. Ayam Habis pop. itu Iko Allah tadi Kak. Ayam pop Ini apa? Ikan ya? Pari ya itu. Par. Gulai. Ya, pokoknya gitulah. Ayam gulai. Udah. Itu Habis itu- gede. Oh, ini apa nih? Ini hati. Oh, hati sapi. Mata ayam. Ayam kali kak. Masa gede banget hati ayam? Sapi loh itu. Ujung-ujungnya kita pakai telur dadar teman-teman. Karena ini udah malam. Biasanya yang rame itu menunya tuh makan siang, ya nggak sih? Apa? Oh iya ya. Baik kali disuguh-suguhi makanan. Saya tahu lah nasi aku seberapa kan. Oh ya. Kuli ya kak. Kuli mode on ya. Iya. Kuli mode on. Padahal yang nyetir siapa, yang tulis siapa. Wow. Ini makanan dia seitrit. Ini makanan aku. Ya, you know guys, makananku selalu nasinya banyak. Teh tawar. Kau teh tawar. Enggak, aku ini. Oh dia nggak gini. Aku nggak minum ini, Mbak. Oh itu free. Oh, aku minumnya air putih. Hah? Free. Ya nggak apa-apa. Bismillah. Ha. Buat apa tip? Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukbang. Kayak terung enak deh. Kok terung namanya Kak? Ini Taruang. bahasa Indonesia. Bahasa Minangnya taruang. Bahasa Minang itu taruang. Tapi banyak orang Minang yang Indonesia jadinya terung. Makasih. Aku nang dimakan kok ya. Selamat makan. Iya. Beauty vlogger kali Sampai disodor-sodorin Kak. dengan terung. Ini aku kayaknya ini Dengan apa sambal ya? putih Ikan Kakak. Prancis. Aku mau Coba ikan. aja. Ini Ini apa Bang? Hati ya? Hah? Kurma daging. Kurma daging. Coba deh. Sapi juga tuh. Enggak ya. Ya udah Bang, udah jadi. Oke. Makasih Bang. Ikan-ikanan ada nggak bang? Enggak. Udah habis. Cek dulu Bang. Ah iya boleh. Gampang banget tahu. Tutup. Kan ya Ya selamat makan. Aku ambil itu, aku ambil sisanya ya. kita makan pakai terung. Bismillah. Wah, sumpah. Mau merit Kak, kayak kau. Banget tuh. Makasih. Yang kemarin bukan? Aku makannya as usual ikan. Padahal aku selalu bilang sama teman-temanku di Batam, kalau pulang aku makannya daging. Tapi aku bilang makan daging itu kalau di rumah. Rendang lah. Ya gitu. Jadi Kak,
Kok pede ngambil sambil ngomong sambil makan? Boleh? Masalah. Cobalah ceritakan ini Mo. Q&A kan tadi kau Q&A aku, sekarang aku yang Q&A kau. Oh. Apa Kak? Bagaimana mindsetmu kau merubah pandanganmu untuk tidak bekerja dengan orang lagi? Kau yang memulai usaha. Ya kan which is kan setelah 2017. Masa sih 2017 kau pulang dari Medan? 17. Ya. Oh ya, dia itu dulu sama kayak aku, cuman versi dia tuh pegawai customer service di provider se-happening se-Indonesia punya pemerintah. Terus tiba-tiba dia resign. Dia memutuskan untuk berbisnis. So itu yang mau kutanya hari ini. Sebenarnya tuh keputusannya bukan pengen bisnis, aku keluar out resign untuk bisnis enggak. Cuma pada saat itu aku mikir personal sih, mungkin klise orang bilang Bosan. Enggak, bukan. Satu itu, tapi itu di alasan yang terakhir. Alasan pertama tuh kayak yang nggak tahu, mungkin kayak mana ya cara ngomong itu, kayak sosok religius tahu. Enggak lah. Tapi ini kan YouTube aku. Iya benar. Jadi aku udah mikir di Oktober 2016 jatuh. Di Oktober 2016 itu aku udah mikir, aduh kayaknya nggak ada yang jagain papa mama nih, karena aku nggak punya adik. Habis itu ini beneran ya, mimpi. Terus akhirnya seminggu kemudian aku telepon mama kan, "Ma, kalau aku resign gimana, boleh?" Mindset planning awalnya itu aku move ke kota yang sekarang itu tetap mau cari kerjaan lagi dengan background pendidikan, ijazah dan lain-lain. Dah begitu udah move lah di tengah tahunnya tahun 2017. Bentar. Aku lupa kasih mic-nya sebelah sini. Aku pindah ke sana. Terus pindah ke Pekanbaru. Terus aku pindah ke Pekanbaru. Terus apply kerjaan kemana-mana. itu dia ambil kan? Ya biar aku ambil. Terus Apply kemana-mana. Tapi gajinya di bawah banget. ya mungkin karena UMK-nya kali ya. Bukan karena UMK, memang perusahaannya kan. Perusahaannya sanggupnya bayarannya segitu. Aku pernah lagi interview, terus pas tahu lagi interview nih mau ketemu sama yang punya perusahaan, bukan ya pimpinan perusahaan. Pas nanya kandidat yang lain bilang, "Oh, kita bakal digaji sekian," gitu. Karena di bawah itu under 3 juta ya. Aku nggak mau. Karena waktu pulang pindah dari perusahaan yang lama berpikir aku bakal kerja tapi dengan salary di atas yang sekarang. Nah, sementara yang sekarang tuh nggak ada lebih yang dari memenuhi. itu. Kayak gitu. Karena nggak ada yang dapat, akhirnya kau mencoba berusaha sendiri. Bukan guys, itu panjang perjalanan aku Kak, panjang. Aku kan sarjana ya S1 hukum, tapi aku pernah dinekatin beli mobil, aku nge-grab. Yang 2018 itu ya? Tapi nge-grab cuma sanggupnya 2 bulan, karena kasihan mobil aku dibanting-banting. Tahu kan aku kayak mana sama benda, kasihan dibanting sama. Aku pernah nge-grab. Yang mobil kecil itu kan? Iya, itu pernah di-grabin, cuman setelah itu karena jorok, orang masuk bau, terus dia ngebanting pintu, aku nggak suka. Akhirnya berputar lagi nih berputar otak, jualan lah, jatuhlah pilihan ke jualan, ngejualin barang-barang, benda-benda yang dipromoin orang, tapi bukan yang kayak all shop keren gede. Ya. Oh, buat Instagram sendiri enggak, aku lebih ke yang promote personal to personal, door to door ya istilahnya. Tapi setelah dikalkulasiin, dicatetin semua untuk pengeluaran, pemasukan dan lain-lain, dan ternyata itu lebih gede income aku daripada kerja di perusahaan yang lama. Itu jauh lebih gede, ada 2 kali lipat kurang lebih. Ya, kayak gitu. Nah, termasuk otomotif, promosi otomotif, jadi aku hidupnya tuh dari fee Kak. Dikasih gitu ya. Pokoknya laku satu produk, kok dikasih ada lah. fee. Nah, tapi kalau umpamanya aku udah nge-up harganya dari apa yang perbandingan harganya itu yang aku ambil kayak gitu. Selisihnya. Tapi dari semua itu, in the end of the day, nggak ada yang bakal bisa bantu diri kita selain diri kita sendiri.
itulah kuncinya. Berarti kau sendiri yang membantu ya, bukan orang lain. Nggak ada. Even keluarga sekalipun, keluarga yang bisa bantu Cuma nyuapin. hanya ngasih saran lah gitu ya. Saran mungkin bantu bisa. Tapi sampai kapan? Ya betul. Kita punya keinginan lebih dari sekedar makan minum aja kan. Hangout nomor 1 Of course. atau nyenengin mungkin- diri atau ya beli maksudnya benda. me time gitu kan. Nah, itu berpikir seperti itu, tapi jangan pernah malu memulai. Itu sama seperti kayak jangan pernah malu ngasih lamaran kerja ke perusahaan gitu. Zaman dulu kita masih muda-muda kan, Ya. beda fase umur kita yang sekarang dengan fase umur kita yang dulu. Itu beda. Kenapa? Sekarang tuh lebih banyak yang gengsi, malu, Ya. tua, terus belum apa-apa udah keder. Aduh, udah segini, sementara kompetitornya top kandidat yang lain tuh masih muda-muda belia gitu kan. Udah insecure duluan lah sebelum memulai gitu ya. Sebelum datang ke perusahaan lihat cermin udah ada wrinkle sana sini kayak gitu-gitu. iya. Itu lebih lagi gitu. Tapi masih tetap umpamanya ada yang disuruh apply aku tetap nge-apply. Ke itu contohnya ada yang direkomend, aku kirim Nah, tetap kayak gitu teman-teman. Sore ya kita ambil makan ambil ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi kayak Berlanjut ke podcast nasi bang-bang selanjutnya. gitu. kayaknya nasinya yang habisin. Tapi makanya terus Apa aja? kesulitan terbesar yang kau temukan saat kau mencari pekerjaan itu yang di luar ekspektasimu, yang kau bilang ternyata gajinya rendah, selain itu apa? Kesulitanmu, maksudnya kau ngerasa di poin dimana kau ngerasa paling rendah banget, kok kayak gini banget sih gitu loh. Aku memutuskan untuk menjaga orang tuaku biar aku dekat sama beliau, tapi di saat aku cari kerja nggak ketemu satupun apa yang aku inginkan. Bayangkan, nggak Ya, ada. nggak ada kesulitannya, kau hadapi aja. Dirimu kan tahu aku ya udahlah kayak gitu ya udah sih. Nah, Keinginan aku pada saat nggak ada memang nggak keinginan pun tidak ada sama sekali. Tapi pada saat kita punya baru keinginannya banyak kan muncul. Nah, Karena kalau aku sendiri bilang ya, kalau kamu nggak punya duit, jangan pernah lihat gorengan deh kayak gitu. Karena gorengan tuh pun bakal mahal banget pada saat kita nggak ada duit rasanya. iya. Itu. Tapi kalau umpamanya punya duit, barulah mulailah dilirik-lirik. Itu kesulitannya itu. Kesulitan sih nggak ada, cuman tantangan juga nggak ada, cuman kayak ngindarin dari pertanyaan. Seems like kapan merit itu sama kerja di mana gitu. Itu kayaknya tuh berat banget untuk ngadepin itu. Jadi Karena which is kau memulainya bukan perusahaan, maksudnya kau mulai usaha sendiri, meneruskan bisnis orang gitu kan, jualin mobil, jualin rumah, kayak gitu. Kalau menjawab pertanyaan orang itu yang agak sedikit. orang lain itu family gen ya aku nyebutnya. Nah, apa itu? Family Bukan netizen. bukan netizen, tapi lebih ke family kita. Hmm. Karena nggak mungkin dihindari dong. Kalau orangnya bisa ditutup telinga nih, atau kita ngambil pilihan tidak menjawab. Ya betul. Tapi kalau family dia akan ngejar terus kayak gitu kan. Kerja di mana? Emang pendapatannya berapa gitu. Ya. Ya itu nggak kayak yang culture tapi nggak culture, nggak boleh. Tapi Indian of the day yang dia tanya tuh Risa. Ya nggak sih? Pasti. Nah. Tapi udah nggak usah. Ya aku sih bilang udah nggak usah diniin deh. Tapi kadang-kadang dideskripsiin. Sudah dideskripsiin pun ada beberapa orang yang tidak percaya Nah, sampai akhirnya lihat bisa. oh iya kayak gitu. Kok bisa segitu nominalnya gitu? Tapi nggak berat sih. Hah? Nggak berat sih kak. Nggak ada yang berat sih. Jualan-jualan Kalau- tinggal ngepost-post aja. Paling harus sabar lah. Oh Tekun. beratnya tuh kalau dulu kan kita di maintain semua sama perusahaan. Nah, Sekarang tuh ternyata bayar BPJS tuh sering telat-telat sampai 2 bulan. Kok jadi gede ternyata Karena bayar udah denda. 2 bulan belum bayar kayak Nah. gitu. Terus kayak ya nabung lah, tapi aku nggak ada tabungan sih. Sampai sekarang masih belum, mungkin nanti. Kalau tabungan belum ada. Bukan belum ada, maksudnya tidak ada terpikir, oh ini harus sekian di spare untuk nabung nih. Kadang-kadang udah ditabung, ada yang lucu beli. pokoknya gimana ininya aja lah ya, berjalan gimana mestinya. Happy-nya aja, yang penting lu bisa makan, lu bisa jajan, Lanjut. lu bisa jajanin anak orang, udah selesai. Jajanin anak orang, guys. Apa itu maksudnya? Ngerti teman-teman itu kan jajanin anak orang. Oh, I see. Membayarkan orang makan itu rezeki, itu maksudnya kan. Pasti balik lagi dari itu ya. Gitu. Happy birthday ya. Udah lewat berapa bulan, Kak?
maksudnya kau ulang tahun September, Oktober, November, 3 bulan lewatnya. Nggak, kau juga. Olsera. Ya sama-sama ya, happy birthday juga di 13 Juli kan. Hafal ya ulang tahun aku. Aku pernah telat 1 tahun ngucapin ulang tahun dia. Bayangin. Karena sama-sama sibuk. Aku pun juga orangnya nggak gitu mengungkit-ungkit lah, tapi sekali mengungkit melebar kemana-mana. Jadi ya udah aku diemin aja. Kita teleponan tuh sekali sebulan kurang lebih. Ya, Aku sekali 2 bulan. Tapi sekalinya telepon tuh lama. berjam-jam. Sampai dia ngevlog bikin time. Aku pengen ngevlog kata dia gitu. Awal Dia bikin vlog nanya kan aku aku. tanya kau kan, gimana kak? Beda sama aku tiba-tiba aja. Aku pengen ngevlog, pengen coba-coba. Dia kayak orang-orang teman-teman kan banyak. Ya udah aku buat aja udah. Kalau dia enggak, dia lebih kayak dia struktural dari dulu. Dia tuh kalau umpamanya pelajaran tuh dia kimia. Dibuatnya dulu nih rumusan-rumusannya gini, oksigennya lah, natrium kloridanya lah, apa baru disatuin. Jadilah dia jembatan kedelai. Apa namanya? Apa? Itu apa di matematika ya? Nggak Jembatan tahu. kedelai itu ya? Nggak tahu. Ada. Jembatan lambada apa sih namanya? Nggak ngerti aku. Ada. Lu Kalau yang sama- tahu bagi komen ya guys. Aku nggak tahu. Ada. Nah kalau aku dulu lebih kayak kalau aku Nggak ada konsep tapi kau bikin ininya. gol aku tuh nggak banyak. Aku tuh lebih kayak golnya kesana udah gitu, mau dari mana juga aku jalanin. Kalau dia pokoknya kita sama-sama mau tuju ke aneh. Dia pikirin jalannya bagaimana, prosesnya nanti bagaimana, lewat mana, naik apa, nanti tiba-tiba kalau hujan bagaimana, tiba-tiba kalau panas badai bagaimana. Kalau aku enggak, itu bedanya kita. Aku terlalu banyak planning, maksudnya preparationnya banyak. Kalau di aku. Itinerary. Itinerary ya betul. Kalau mau jalan-jalan itinerary-nya harus ada. Kalau nggak ada susah. Kalau dia ya jalanin aja. Kalau ya hujan ya berteduh. Kalau ya berkerikil ya dijalanin kayak gitu. Lebih nggak isi otak sih. Bukan, aku tidak siap tiba-tiba once happen tiba-tiba berkerikil. Ternyata aku pakai sendal atau nggak pakai sendal, sakit kakiku. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang masih belum bisa aku hadapi. Kalau dia ya udah dinikmatin aja, ya sakit ya diobatin kayak gitu dia. Kalau aku pakai sendal, jalan berkelikir, sendalnya aku lepas, aku geser deh kelikirnya. Apa itu yang sendal dan berkerikil? Kami pun juga tak tahu apa ini yang diomongin. Proses. Tapi sebenarnya kita sama-sama punya goal ya kak. Apa? Kita sama-sama punya goal kalau apa-apanya itu. Apa-apa yang kita jalanin itu pasti Ada lah. ada tujuannya. Kayak gitu teman-teman. Dia tekun dari dulu tekun. Kalau orang mau ujian seminggu lagi dia dari minggu ini udah belajar, dikejar, udah baca. Nah aku suruh dia baca kencang-kencang biar kedengeran. Habis itu aku ingat-ingat deh yang dibacanya. Beneran, this is a true story. Kita satu kelas itu satu tahun doang. 1 tahun doang tapi rasanya panjang banget. Kita punya mading bertiga sama almarhum. Terus Dulu kita itu temannya bertiga. kita akrab, yes. Kita saudaraan, yes. Kita ngasih tahu semua hal pribadi, yes. Kita ujian tutup-tutupan. Langsung individualis. Ya, he always treat me like a competitor. Dia pikir aku tuh yang pinter banget. Aku udah ngintip-ngintip, Nggak dikasih. nggak dikasih. Beneran. Pelit aku dulu itu. Bukan pelit, tapi lebih kayak yang dia nge-defense dirinya untuk tetap jadi yang terbaik. Memang dia yang terbaik sih. Memang dia yang terbaik dan kita ada bertiga bersahabat ya. Yang waktu di kelas itu ada bertiga. Satu pinter banget, satu tekun banget, yang aku culas banget kayak gitu. Culas itu apa kak? Kasih Apa tahu sih? lah. Bandel, barbar. Bandel tapi dia masuk 10 besar. Ada 4 orang masuk 10 besar. Always selalu di semester 1 4. Satu lagi laki-laki yang nggak jelas dari mana datangnya, kalau nggak salah ya, kalau teman-teman SMA lihat itu namanya Joker. Salah satu-satunya member Joker itu masuk ke 10 besar. Namanya sebutin nggak? Muhammad Fatah. Adrian Fatah. Oh, Adrian Fatah. Nanti aku share video ini ke grup SMA. I miss you Fatah.
Dan di semester 2 keras banget tahu suara gue. Nggak apa-apa. Dan di semester 2, you know, nama dia udah muncul di juara. Arif Basri almarhum itu udah muncul di ranking 6 apa ranking 5 atau ranking 7 aku lupa. Gue nggak keluar dong namanya, sementara selama ini berurutan. Dan di situ aku udah yang melalang buana itu kan. Udah. Kan Kelas 1 semester kan. 1 yang kabur. Tapi tetap 10 besar kan, Nek? Iya, kau tetap 10 besar. Dia kabur ke Bali di usia 16 Lama tau, tahun. anjir. 14 ke 15 tahun kan. Lama lo itu. Dia pergi seminggu Seminggu atau 2 lebih, minggu 10 ya. hari, 10 hari lebih. Dan which is semua orang mencari aku. Karena waktu itu yang dekat bertiga, tapi yang intens itu ke aku yang ditanya. Karena kita gaul zaman dulu. Nggak gaul juga sih, cuman tapi mainnya jauh. Nggak kayak teman-teman yang lain, mainnya putar-putar kantin, Iya. kantin sekolah kan. Kalau Iya. kita nggak main cabut, kita nggak main gaya-gaya cabut, nggak. Cuman Habis sekolah Sekali langsung pulang. hangoutnya jauh. pulangnya ba'da isya. Pulang sekolah itu jam 12. Tapi nyampe rumahnya jam 8 malam. Lebih gila ya. Angkot Udah. terakhir gila. Ya angkot zaman-zaman dulu kita naik angkot warna Angkot oranye. terakhir Bahkan nungguin angkot terakhir kadang setengah 10, jam 10. setengah 11 Besok kadang-kadang. pagi sekolah lagi. Yes, benar. Kayak nggak ada kayak nggak ada capek-capeknya nggak ada dulu otak. itu. Nah, tadi lanjut cerita yang tadi. Jadi kita nggak usah sebut nama-nama lah kita, tapi aku ingat banget itu Joker jomblo keren itu cowok-cowok, semua cowok ada di situ. Nah kita tuh kayak yang terzolimi gitu, bukan terzolimi juga sih, tapi kayak yang Udahlah nggak mau ikut apa kesibukan mereka. waktu cuman itu. kita kan megang mading, Iya betul. acara apa kita bertiga, ingat perpisahan, Iya betul. kita bertiga cowok tiga-tiganya. Habis itu pokoknya kayak maju terus deh, pokoknya mainnya tuh main belakang. Istirahat tuh ngejilat guru kesenian gitu biar kita tampil. Si Arif punya talenta nyanyi. Iya, betul. Iya, si Vicky pintar kan, itu memang brandnya tuh pintar. Kalau aku brandnya tuh lincah kayak ulat nangka. Ya. Nggak tahu sih, cuman abis itu, nah lagi terima rapor nih semester 2. Nama dia udah keluar, nama Arif udah keluar. Kalian tahu, teman-teman tahu semua. Si Muhammad Fatah tadi apa namanya? Adrian Fatah tadi Kak. dengan namanya dipanggil, dia lihat rapor, aku nunggu di luar dong. Tahu dia ngomong apa? Kok nggak tahu kayaknya? Enggak, aku nggak tahu itu apa. Nama aku udah dipanggil ranking 12. Terus? Berarti kok di bawah aku. Dia Anjir. ngomong gitu. Aku nggak tahu loh ini setelah 17 tahun kemudian. Aku udah duk karena aku udah ngeklaim diri kami itu, kami bertiga tuh 10 besar, nggak ada cowok-cowok yang bisa ngalahin. Iya, You know what? Berapa nama setelah nama Adrian Fatah itu dapat ranking, aku 10, tetap 10 besar, dan aku bilang sama dia, gua 10 besar. Mau lo dari SMP tenar juga, gua 10 besar. Itu itu memori ya, Kak. Gila ya. Iya sih, gila sih masa-masa itu. Seru anjir, seru banget. Tapi nggak tahu, aku digituin, pasti digituin. Ya maksudnya dibully lah ya, Gue maksudnya digituin dikasih karena tantangan memang gitu. kan kita memang ribut, apakah dia Cari ribut kan? bukan cari ribut, apa memang berkompetisi banget sama kita, Iya, dia iya, sama iya, Eka. Iya. Kok udah Oh belajar iya, matematika? Eka. Kita kan suka, kami bukan bodoh, kami bukan lemot, tapi kami suka main handphone zaman dulu. Iya, zaman itu 2003 udah punya handphone. Ya Iya. kan? Kami sibuk main handphone, SMS-an zaman dulu. Kami udah punya Friendster, mikirin font Friendster apa, terus mikirin background Friendster apa. Jadi back endnya Friendster itu udah tahuan fontnya gimana, terus background warnanya apa. Itu yang dipikirin sama SMA. Cerita, iya namanya juga lagi ini ya. In-innya waktu itu ya. Yahoo Messenger, Kak aku pengen Yahoo Messenger dong, aku pengen coba cam zaman dulu MIRC Ya. gitu-gitu, gila ya anjir ya. Iya tuan, tua banget anjir. Iya nggak tahu, pokoknya kita pernah kopi-kopi daratan, terus pas lihat jauh orang itu lari gitu-gitu pernah, Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. karena MIRC. Jadi kalau sekarang makanya kita nggak begitu gila-gilaan ya. Iya, karena di zaman SMA kita terjun Udah puas, bebas, udah maksudnya puas banget. nyampe ke dalam-dalamnya dicobain, jadi ya udahlah. Jadi zaman-zaman sekarang orang baru bekerja, baru memulai, which is kita udah dari SMA udah memulainya. Pasti. Itu ya. Orang itu baru sih. baru tahu kitab ini kitab itu, kita udah kitab cowok orange, cowok hijau lumut, cowok underscore apa gitu. Jadi semua nickname kita pakai ya kak. Iya. Tapi alhamdulillah nggak pernah ketemu dia set pakai nickname apa, aku pakai nickname apa, nggak pernah ketemuan kayak gitu, nggak pernah ya. Nggak pernah. Lucu sih. Nah, lu sendiri, kau sendiri Ki.
Panjang dong. Jadi teman-teman, aku nih tipe orang yang nggak nyaman di rumah. Satu tempat. Oh, di Di rumah. rumah. Terus Jadi aku pernah berpikir di pikiran aku bahwa nggak bisa nih kalau kayak gini-gini terus. Aku nggak pernah aman nih. Udah nggak ada mikirin listrik rumah, nggak Ya. mikirin, aku nggak mikirin makan lagi, nggak mikirin apa-apa lagi. Kayaknya aku harus pergi deh. Pokoknya ngebebanin diri sendiri. Nah, setelah aku merantau, beliau merantau. Dan Iya, itu jauh dari lebih siapa jauh. duluan merantau sih? Gua Kau duluan ya? Aku lupa. Ingat Pokoknya nggak sama-sama waktu- 2014 dirimu kan. waktu di pantai, waktu itu dirimu di pantai, Kak, aku kayaknya udah ngambil keputusan deh. Kalau nggak salah dirimu lagi di pantai, aku udah merantau. Ngambil keputusan gimana merantau deh gini kan ya. Nah, aku Gue lupa. bosan di Padang. Ya, which is karirku gitu-gitu aja kerja di hotel. Lagipun Maksudku, teman-teman aku udah pada merantau, gue juga pengen ngerantau. Iya, Lu iya, bukan iya. teman-teman sih, lu merantau. Aneh udah nggak ada. Ya. Aneh waktu itu Jakarta, Sarah di Jakarta. Iya, iya. Dia ada geng Sarah. geng kuliah and the gang. aku. Nah, Which is Nanti rata-rata ada di- mereka udah cabut-cabut semua dari kota ini, nanti dari ada di Padang footage ini. deh Instagramnya. Asik. Kalian visit lah. Iya. Oke, terus ya udah aku bilang ke dia. Cuman aku ngerantaunya jauh waktu itu ya, Kak. Belum tahu waktu Oh itu ya, belum tahu Jakarta dulu, Kak. Jakarta dulu, abis itu ternyata di di Balikpapan. Balikpapan. Akhirnya Berapa aku lama? Gimana dulu? 2 tahun. Apa ini? Di Balikpapan apa manis-manisnya, pahit-pahitnya? Di Sulawesi apa? Oh iya, Sulawesi. Aku sampai ke Sulawesi lo kerja. Di Batam Gimana apa? ya? Aku memilih merantau itu karena aku pengen apa ya? Buatku kalau orang merantaunya ke Jawa, aku kenapa ke Balikpapan? Which is pertama itu juga rezekinya. Maksudnya juga di hotel. Aku berpikir kerja di hotel di sana, which is aku kalau merantau ya nggak punya saudara, sanak family itu nggak ada. Kalau kamu kalau ngerantau pasti ada. Aku juga tinggal- enggak information. Iya, jadi kita itu merantau sama-sama tidak punya sanak family. Aku lebih ke bercita-cita punya gadun aja udah. Kalau aku nggak ada guys. Jadi Dia lebih ke yang berjilbab gitu. syariah kak, syariah. Jadi tuh aku ngerantau, which is aku cuma pengen kasih lihat ke orang-orang bahwa aku juga bisa. Ya, Tapi plus. aku bisa di bagian, aku bukan di orang ordinary. Ordinary itu di Jawa, which is choose Kalimantan, Balikpapan. Orang mikirnya, hah Kalimantan, jauh banget hutan. Padahal isinya enggak, isinya Ya, perusahaan mining, perusahaan oil and gas, which is maksudnya perusahaan yang terkemuka di saat itu di 2014. Keluh kesahnya yang aku temukan rata-rata sih ini ya, aku mengerti apa yang artinya berhemat. Aku mengerti apa susahnya sakit. Nah di saat merantau lah aku yang namanya tidak makan daging, tidak minum es. Enggak, kayaknya bukan gara-gara itu deh. Ya sebelum itu juga udah kejadian Enggak kan. makan daging, makannya tuh ya itu kolesterol. Iya. Terus Karena kan kalau aku sakit, siapa yang ngurusin? Aku sendiri. Nggak punya orang tua, maksudnya yang akan terbang ke Kalimantan waktu itu atau ke Sulawesi hanya. dia lebih ke mama-mama. Oke, terus Tadi- lanjut. Terus itu yang nggak menyenangkannya, tapi nggak menyenangkan itu yang bikin aku tahu artinya cara hidup sehat. Menurutku ya, Yes. walaupun kau selalu tidak setuju dengan cara aku. Bukan nggak setuju, kayak beda aliran. Iya, beda Ibarat aliran. tuh kita rel, cuman sebelah-sebelahan gitu. Iya. Lu rel yang di sini, gue yang di sini. Iya, menurut dia aku tuh terlalu milih-milih makanan, terlalu gitulah pokoknya. Tapi dia bukan kambing layer ya, bukan No. kambing edik ya, bukan makanan kambing, bukan Nah. makan sayur-sayuran, enggak juga dianya. Cuman dia lebih nakar. Terus. Iya, terus kesenangannya adalah aku punya teman baru, which is keluarga buatku ya, karena tidak pernah akan aku temukan keluarga, which is aku tinggal di Balikpapan 2 tahun. Terus 2 tahun aku tinggal dan mereka rasa keluarga buatku. Karena kenapa? Di sini, terus kalau di sini ya, Natalan, aku nggak pernah ke rumah teman yang ada Natal. Mungkin Nah. karena rata-rata di sini Muslim semua kali ya. Di sana pas aku Lebaran, kan aku pertama kali merantau itu di saat bulan puasa ya, 2014. Aku loh diajak sama temanku yang non Muslim. hold on, aku mau menikmati teh free dulu ya kak. Terus boleh dicatat? Boleh dicatat, boleh dihitung. Terus Ya itu, aku Natalan, menikmati Natalan. Pancasila alias demokrasi di situ. Maksudnya Itu saling anak tenggang namanya. rais. Oke.
tenggang rasa itu ada di sana. Which is aku diajak ke rumah orang yang dia nggak ngerayain Lebaran, tapi dia merespek orang Lebaran. Ayo Fik, kita ke rumah si ini makan-makan gitu. Dan itu pun juga terjadi di Natal. Yes. Ya, which is mereka Natal juga nggak makan non halal, malah makanan yang dimasaknya untuk keluarga dia yang Muslim. Hold on. Itu tadi aku pakai hati gulai. Itu ikan. Itu terung. Terong sama ya Terung. Habis itu gulai. Ini Itu sayur. Sama es teh manis. Manis satu. Lanjut. Terus Natalan. ya Natalan di situ buatku berarti sih, karena baru kali pertama kan aku kerjanya di marketing ya. Marketing itu mendokumentasikan semua kegiatan, mempublikasikan semua event-event hotel. Netral ya? Iya, netral. Jadi kita nggak boleh berpihak kemana aja karena kita kerja di hotel. Kalau ke Natalan ya Natalan, kalau ke tahun baru ya tahun baru, Lebaran ya Lebaran. Pertama kali aku diundang sama Christian Community untuk menghadiri acara misa Natal di hotel. Jadi kan rata-rata Teman-teman Nasrani. iya, teman-teman yang Kristen Nasrani. Jadi mereka itu Natalan, Vicky minta bantu ya nanti difotokan kegiatan ini, karena rata-rata komunitasnya lumayan banyak di sana karena kan multicultural kan. Balikpapan tuh bukan asli Dayak ya, kalau kamu ingat. Dayak itu bukan Balikpapan. Dayak itu pedalamannya, sukunya Dayak, tapi Balikpapan itu istilahnya Jakartanya Jawa. Jadi Balikpapan itu Pusat kotanya. semua orang merantau ke sana. Lu sebutin aja semua kota. Baik dari Jawa, Surabaya, Ada Makassar. situ ya. Iya, jadi orang yang asli itu nggak ada di Balikpapan. Orang asli adanya di Samarinda, ya di mana mereka berasal. Terus nanti aja lah bayar. Iya, terus bentar Iya. aja, ntar. Terus taruh aja situ dulu. Biar Gak usah lah, ada yang mau bayarin juga. Terus sampai mana tadi? Sampai aku Multicultural. diundang. Multicultural ya, dulu. Ya, karena mereka Sampai multicultural, diundang, aku diundang. Disuruh foto-foto. Disuruh foto-foto. Di situ aku ngerasa kok di situ aku mulai membuka diri, maksudnya. Yang tadinya dia tertutup banget. Ya, aku sangat tertutup dengan Dia hal-hal. takut kayak gitu. Ya, parno. betul. Dia suka gampang takut. Aduh, nanti di zaman Ya. kita itu kristenisasi lah istilahnya. Bukan Ya. ini kita tidak ini menjelaskan ya, bukan ngejudge, tapi pada saat itu lagi booming-boomingnya kristenisasi lah gini. Pokoknya Nah, dia parno. media itu memblow up pokoknya kesenjangan antar agama. Yes. Itu yang bikin aku maksudnya tidak begitu. Tapi pas aku Tidak menyalahkan, tidak juga mengiyakan. iya, gitu. jadi aku telah menjalani nggak juga kok gitu. Bahkan pada saat aku puasa, aku dulu itu merantau sering puasa Senin Kamis. Oke. Biar hemat tadi. Jadi plus sehat sama hemat. Biar hemat. Aku tadi udah mau biar hemat dan sehat, Kak. ibadah dulu Iya, dong. ibadah ya, Oke, betul terus. betul. Ibadah plus dapat hematnya. Kau tahu mereka traktirin aku buka puasa loh. Oh, iya, pastilah. Enggak, maksudku di situ Ya pasti. ada ya orang, maksudnya mereka beda keyakinan terus tiba-tiba mereka ngajakin aku buka puasa. Dia tahu aku puasa. Fik, ini ya buat bekal kamu buka puasa nanti, simpan aja. Dia beli makanan, Ini bukan cemilan. memotong ya, bukan motong. Aku juga punya dapat. Aku juga pernah takbiran. Itu malah teman-teman Nasrani aku yang ngajakin pada saat aku merantau. Terus uangku nggak ada, yang bantu juga teman Nasrani aku. Jadi di situ kita tahu hal-hal yang kayak hal gitu-gitu kecil sih. Ya, hal kecil itu tapi berimpact buat kita, apalagi yang kita dirantau jauh dari orang tua. Jauh dari siapapun yang kita nggak tahu. Itu di sana itu kamu akan ngeblur. Maksudnya ini teman apa lawan. Tapi which is selama ini aku merantau Balikpapan, which is aku ke Sulawesi lebih erat lagi persaudaraannya. Lebih kayak keluarga banget. Pak Alan. Aduh, ada Pak Alan. Nah, gitu. Jadi which is aku bela-belain ke Bali hanya untuk pergi wedding. Bayangin pergi wedding ke Bali dan itu teman Makassar yang wedding. Yang 2 tadinya kali. lo nggak pernah mikirin bakal begitu-begitu. Enggak ada. Nggak pernah jadi mikir jadi bridesmaid. Iya, jadi bridesmaid itu nggak ada. Tapi tiba aku diundang dan which is kenapa? Karena aku berpikir mereka itu adalah orang di saat aku ada susah, senang, mereka ada. Jadi aku ngerasain banget proses-proses merantau, apalagi ke Makassar. Orang dulu pertama kali kenal Makassar apa? Demo, anarkis, terus senggol bacot. Takut lah pokoknya. Iya, Ternyata tapi- Makassar, ternyata di medan perangnya sendiri Nggak gitu. Maksudnya tentram. Memang ada yang demo-demo kayak gitu, tapi nggak sesuai nama yang diberitakan sama media. Aku nggak nyalahin media, tapi yang memang ketemunya. ya, yang ketemunya adalah marah orangnya baik banget Thank sampai you. sekarang.
nggak tahu kan. Oke, baik. Orang Makassar kan. Oke. So people in Melia Makassar is all the best. Hai Palan, once more. Dia suka, Apa lo? aku suka banget sama. Digodain sama gue. Aku suka sama orang-orang yang ada cantol sama hidupku. Kalimantan, Sulawesi is a must gitu. Sekarang Bali jadi kenapa destinasi karena mereka udah pada merantau ke Bali. Jadi aku kalau ke Bali tinggal di kos-kosan mereka gitu. Aku ngerepotin mereka dengan cara aku numpang tinggal jadi gratis. Kayak ngelanjutin sepak terjang zaman SMA ya kayak. Tapi kan aku nggak macam-macam. Aku juga nggak bilang kok macam-macam ya kak. Maksudku, Ya aku bilang macam-macam. aku maksudnya bersilaturahmi sama mereka, which is reunian gitu. Maksudnya Kalau orang-orang bilang, oh kita mau kemana-mana cari red doors ya, red iya. doors lah inilah itu. No, dia nggak perlu cost doors, cost doors. aku rumah hubungin, doors, udah. aku cari kontak list semua teman-teman aku yang di Yes. sana. Jadi aku kontak mereka dan aku nggak tahu malu. Dan Bukan- kadang bukan malu. Iya. Kadang-kadang kan memang ditawarin kita. tapi ada orang loh kak, kalau dia udah nggak satu tempat kerja, dia ngerasa dia Banyak ya? banyak banget. Di situ aku Biasanya tahu. itu kurang jauh mainnya. Iya, jadi dia ngerasa kita udah nggak satu tempat kerja lagi, ya aku nggak akan menghubungi kau, ya hubunginnya cuma sekedar hedon aja. Dan kita sebenarnya kita juga buat batas dong sama orang kayak gitu. Nah, korek. Tapi aku sama temanku nggak kayak gitu karena kita tahu susah senangnya bekerja dulu Sama-sama perantauan. berarti. Iya, di Makassar rata-rata orang yang itu perantauan juga, which is ada juga yang baru merantau dan itu mereka merasakan. Di situ aku ngerasain yang namanya kekeluargaan. Tapi alhamdulillah sih dari zaman aku tamat SMA merantau, sama kuliah merantau. Semuanya teman baik-baik. Kayak Nurul, Ya, Nurul ya betul. ingat kan? Ah. Semua teman-teman itu baik semua. Sama. Sebenarnya sih kalau menurut aku kalau kita baik, niatnya baik, nama Yes. itunya baik, dapatnya kelilingnya orang baik. Ya. Hai Palan. Jadi apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu Tabur. tuai. Oh tuai. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Tanam Kak. Sistem tabur tuai ya. Iya, sistem ditanam habis itu Kalau menuai. aku kan nabur kayak gini, katanya kan Aku nabur tahu, gini. kau menabur-nabur, aku kan menanam Kalau aku lebih ke- kebaikan. Kalau aku lebih ke umpan serak ya kak. Umpan serak-serak. Umpan Umpan serak itu lempar maksudnya umpan lempar bahasa Indonesianya. Dapat ikan apa ambil, dapat ikan apa ambil. Ya. Habis itu di Sulawesi lebih Itu. move to Batam. Nah, why I Why choose you choose Batam? Wih, itu perdebatan sangat luar biasa karena aku udah kerja di Sulawesi. Dengan siapa dulu perdebatannya? Enggak, Sama perdebatan diri sendiri? dengan orang tua, which is Oh, orang orang tua tua. aku lumayan komplain karena dia awalnya oke dengan Kalimantan. Walaupun aku pulangnya transit lewat Malaysia, Oke. terus tiba-tiba aku merantau lagi Kemudian kurang Eh, cun ya. ke Sulawesi. Dia lebih jauh. Dia bilang udahlah 6 bulan di sana aku disuruh resign dong. Tapi GM ku nggak mau ngasih resign, disuruh aku libur cuti dan Di which is- Sulawesi? ya di Makassar Oh, dan Makassar. ya waktu itu juga papa mamaku masih umroh kedua kalinya. Oh. Umroh Jadi nggak ada yang jagain adek. Iya, jadi aku pulang untuk jagain adekku ya sekalian menyenangkan hati Nge-refresh, mereka karena nge-refresh lah. abis aku di Balikpapan aku nggak pulang dulu langsung terbang ke Makassar, jadi aku nggak pulang ke Padang. Jadi habis kontrak kerja di Balikpapan langsung ke Makassar dan pas aku memutuskan untuk ke Batam itu nggak gampang. Maksudnya kalau kata kau tadi kok ngapply kerjaan yang begitu banyak, maksudnya nggak gampang. Aku juga ngalamin itu. Aku ngelamar kerja nggak pernah langsung datang face to face guys. Aku ngelamar kerja hanya by By email. Skype, Oh, email. Skype. Kalau bayangin, aku ngirim lamaran 100, Diterima. yang wawancara aku cuma 4. Iya, tapi memang dia berat banget tau ininya perjuangannya, makanya Perjuangan aku untuk Oh. bisa pindah ke Sumatera tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka nyari aku, kami cari orangnya yang face to face. Oh ya, buatku ya udah nggak rezeki. Jadi aku akan tetap cari terus mungkin 100. Oh, itu tadi yang planning tadi. Itu yang struktur tadi. Jadi udah pasti dulu baru pindah. Yes, correct. Karena kalau misalnya wawancara udah flight ticket return, tiba-tiba nggak lulus, kan buang-buang duit. Itu kenapa aku tidak memilih kalau misalnya lamar kerja. Sampai sana dulu baru cari. Iya, aku nggak mau kayak gitu. Harus ada base-nya. Karena aku pertama kali nyampe di Kalimantan itu aku nggak mau blank. Aku harus jelas sudah ada surat kontrak kerja baru aku terbang. Gitu juga aku di Batam. Akhirnya ketemulah Batam, which is
itu perusahaan punya orang Singapura. Langsung ke sana nggak sih? Enggak kan? Enggak. Apa ini dulu kan? Iya yang di hutan-hutan dulu itu kan? Iya itulah yang punya orang Singapura Kak. Iya, orang Singapura itu dulu iya, kan? which is sebut nama nggak sih? Jangan. Jangan, oke, terus. Pokoknya gitu, pokoknya Tapi masa-masa. itu baik juga kan sebenarnya kalau ke diri lo. Ya enggak. Ke dirimu dulu kan baik. Kan? Baiknya ke aku adalah aku dikasih kesempatan pekerjaan yang dihandle 9 orang dikerjakan cuma 1 orang. Itu bukan kesempatan sih Kak, lebih ke penyiksaan. Bukan nyiksa. Buatku dari sana banyak pelajaran yang diambil, pengalaman. Pelajaran yang kuambil adalah gimana caranya kamu jadi multitasking. Ya. Kamu handle, aku tuh sebenarnya marketing itu soal branding, nge-market sesuatu, mempromokan sesuatu. Tapi setelah sampai di Batam itu, aku malah ngerjain banyak hal. Reservasi ada, sistem ada, terus online travel agent ada, masukin harga. Jadi kalau kamu beli hotel di semua travel agent online itu, akulah yang masang harganya. Kadang dinaikin, kadang diturunin. Itu standby 24 jam. Kadang naik turun. Iya, naik turun. Pokoknya tergantung kayak kita naik pesawat lah. Kursinya kadang murah dan mahal. Terus itu sesuai ini nggak sih Kak? Sesuai pasar saham nggak sih? Enggak ngerti. Harga emas gitu nggak ya? Enggak. Oke, terus. Jadi udah ada struktur harganya sih. Jadi setahun itu udah dibikinin Kak. Harga berapa yang mau dipasang. Flat berarti. Iya. Tapi ada dibuat dulu. Ada kayak lebaran ya nggak mungkin harganya murah. Sama kayak tiket pesawat malam tahun baru kayak gitu-gitu. Terus aku ngalamin yang namanya pernah mencoba bekerja dengan Singapura. Tiap minggu ke Singapura itu ya? Living di Singapura. Wow. Living bukan sebulan ya. Seminggu tinggal Balik lagi. pulang lagi jalan. Jadi yang namanya Singapura itu insya Allah aku hafal. Jadi makanya aku tahu banget gimana naik bus, MRT, seluk-beluk kondo, apartemen. Nah, jadi aku tahu banget. Kondo Kak, kondominium, apartemen. Terus Jadi Singapura itu seluk-beluknya aku tahu. Jadi aku pernah menjalani yang namanya sales call, anak-anak sales. Kalau kalian sales call-nya naik mobil, kalau di Indonesia di sana ya MRT bus, jalan kaki Kak, nggak ada taksi, nggak ada uang taksi. Jadi secara detailnya aku nggak akan kasih tahu. Maksudnya nanti takutnya orang berpikir aku poin besar menjelekkan. aja. Bukan menjelekkan, kan nggak jelekin. Iya, maksudku adalah aku dikasih kesempatan mempekerjakan pekerjaan 9 orang tapi dihandle 1 orang itu. Jadi aku mengerti kerjaan gonta-ganti harga tahu, kerjaan dealing dengan tamu tahu, kerjaan sistem tahu. Jadi aku banyak hal yang aku tahu jadinya. Jadi bukan hanya di marketing saja. Itu yang learning by doing atau memang sudah dikasih tahu dulu apa memang learning by doing karena aku bilang aku mau belajar. Kalau kamu kasih aku kalau kamu minta aku result, I cannot give it. Aku bilang karena kita nggak punya database. Betul. Lu bayangin, ya lu masuk ke perusahaan. Sebentar tadi jawabannya apa? Oke, baik. Betul. Jadi lu bayangin, aku blank, which is pindah dari Makassar ke Batam. Database apa dari Singapura yang kau dapat? Dari di Makassar, emang ada flight langsung Singapura Makassar kan nggak ada. Lagipun kita dirimu kesana cuman melancong. Jadi nggak akan ada database. Jadi apa yang aku cari ya carinya sendiri. Semua learning by doing. Nah itulah yang bikin mereka termotivasi lihat aku. Maksudnya aku adalah orang Indonesia yang positive minded menurutnya. Maksudnya orang Indonesia itu enak diajak bekerja karena kenapa mau belajar. Dan itu yang kumanfaatkan. Selagi aku tidak begitu komplain, rata-rata aku memang nggak komplain selama setahun itu nggak komplain karena aku cuma komplain, maksudnya aku agak nggak komplain itu aku cuma komplain takut dan itu yang minta terus kan? Iya. Yang lu minta terus kan? Iya betul. Terus pada saat udah mau setahun, aku memilih untuk tidak diperpanjang karena kenapa? Aku udah tahu seluk-beluk dunia situ. Kalau orang bilang oh keren ya kerja di perusahaan Singapura, for me I will never touch again. For me udah. Serem ya? Bukan seram itu maksudnya bukan nggak mau lagi terjun ke hal yang sama, which is kita kan nggak tahu perusahaan yang nanti akan benefit atau gimana. Aku nggak bilang ini nggak benefit, tapi menurutku rata-rata orang Singapura itu mengerjakan sesuatu itu kalau ngerjain satu hal. Pendapat ya, bukan rasis, bukan judging, bukan betul. Apa. Aku tidak membandingkan Indonesia dan Malaysia. Mereka itu 5 kali lebih cepat dari kita kerjanya. Point. Indonesia kita kalau kerja bisa ngobrol. Oh di sana nggak bisa ya? Mereka kerja ya kerja. Kerja ya kerja Kak. Kayak kerja di pabrik ya Kak? Betul. Terus.
Padahal satu office nih nggak boleh ngobrol, hidupin musik nggak bisa. Memang rata-rata working environment kayak gitu, makan ya makan, nggak ada ngobrol. SOP-nya jalan ya, Wak. Iya, jadi gitu banget. Jadi aku ngerasain yang namanya kalau kita masih pakai mindsetnya Udah mau orang tutup? yang Terus kalau mau masih pakai mindsetnya yang santai-santai kerja, jangan coba. sekali-sekali coba di sana. Jangan coba kerja Mampus dengan kau nanti. owner Singapura, perusahaan Singapura, jangan pernah coba. You better think twice before you enter. Itu Hold masuk. on, kita mau pindah lokasi dulu. Kita mau pindah lokasi dulu, teman-teman. Kemana lagi? Nongkrong di mana? Kayak apa? Aduh, perempuan ini. Oke, guys. Wih, Instagramnya, YouTube-nya Ayem OC Seveno. Jangan lupa subscribe ya guys. Ini di subscribe. Diajak kulineran sama kulineran lagi. Diajak nongkrong sama kakak ini. Ya udahlah, kita datang ke ini sejak 2009. Kalau kamu tahu, Padang itu di Hajar Gempa. Tapi aku baru pertama kali ke sini. Ini namanya Monumen Korban Gempa in 2009. Oh, wow. Padahal udah lama banget nggak ke sini. Belum pincit. So, oh situ ya udah. Ya, jadi berlanjut cerita di Batam itu. Jadi setelah aku melalang buana, maksudnya aku mencoba pengalaman di Batam yang tidak yang sangat unpredictable and so very meaningful. So, akhirnya aku ditawarin untuk punya resident visa. Oke. Aku ditawarin punya permit untuk living in Singapore. Yes. Setelah 1 tahun bekerja di situ, setahun dengan Low dong. low bed. Terus udah biarin. Terus awalnya aku nggak mau, aku bilang enggak ini, aku bilang aku nggak mau ambil kesempatan ini. Dia bilang loh kok kamu berubah? Biasanya kamu Loyal. biasanya kamu mau aja disuruh Loyal. ABCDE gitu loh, Loyal. maksudnya ya kenapa sekarang kamu berubah? Oke. Kenapa nggak bisa? Bisa. Terus Lanjut aja terus. akhirnya karena persyaratannya begitu gampang kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kalau kamu suatu saat mau kerja di Singapura, syaratnya Kamu punya pengalaman. cuma butuh surat sponsor sama ya. tinggal di mana. Seems like kamu dapat invite-an dari sana. Iya, Terus betul. Dan itu biayanya tahu berapa? berapa? $150 Singapura, Wow. which is cuma hanya 1,5. Iya. Orang Indonesia bisa kerja di Singapura, tapi banyak tapinya. Tapi kamu tidak segampang itu mendapatkan permit itu. Karena perbandingannya 3 orang Filipina diterima di Malaysia, di Singapura, 1 orang Indonesia yang akan diterima. Jadi perbandingan 3 Dari banding 3. 1. Jadi nggak segampang itu orang Indonesia akan diterima bekerja di Singapura. Karena begitu banyak prosesnya, walaupun bayarannya cuma segitu. Nah, terus So, setelah itu aku bilang, aku nggak mau. Aku lebih baik memutuskan ikatan ini saja. So, my contract will be end on this period. Gitu. period. Ya, Terus itulah. And then I join to this company now. di Batam. Iya, Di jadi aku tetap melanjutkan tinggal di Batam. Tapi dengan berbeda company. Kenapa aku memilih melanjutkan? Karena aku berpikir waktu itu di Batam ini cuma hanya setahun. Jadi aku akan kembali melalang buana, kembali lagi terbang kemana-mana. Ternyata menyenangkan. Enggak awalnya sebelum keterima ini ya, aku bilang ke orang tuaku kalau let's say aku nggak keterima, aku pulang ya. Aku bilang gitu. Orang tuaku bilang oke nggak apa-apa. Nggak ada kerjaan lain. Iya betul, sama yang kayak kau niatkan waktu itu. Cuman aku niatnya karena nggak ada kerjaan, makanya aku pulang aja. Karena waktu itu aku bilang nggak mungkin lah aku keterima lagi, nggak mungkin lah aku dapat pekerjaan. Karena buatku risal aku nggak sesuai dengan apa yang diharapkannya dia. Jadi aku waktu itu coba lagi, ternyata akhirnya aku coba apply-nya ke satu kota, which is masih di Batam dan gayung bersambut gitu. Jadi aku diterima sampai sekarang. Jadi aku tinggal. Tara. Oh ya. Ya.
Baik. Ya sih. Terima kasih. Ini Oke. ilmu. Aku ordernya Oh my God. teh hangat. Oh itu sopirnya. Iya, itu sopir yang tadi. Tajam mata pandangan aku ya, Kak. Oh, ini. Kau yang high end gitu keluar. Aku sampai nggak tahu Kan loh. aku senyum-senyum dari situ tadi. Oh. Senyum-senyum ke atas. Aku nggak sadar. Pantas kau minta duduk di sini ya. Tadi duduk di sana kayak udah lihat. Astagfirullahaladzim. Oke, terus? Terus ya udahlah. Terus aku bekerjalah di Batam ini. And then Ini bahagia dong. alhamdulillah aku awalnya iseng-iseng. Oke. Apa namanya? Beli properti. Iseng-iseng waktu itu. Aku Yang lampu itu yang plat merah. Oh, pemerintah Kayaknya- segini masih kerja. kayaknya nggak apa-apa deh, nggak diedit ya biar ketahuan kelakuan kita terus. Terus aku iseng-iseng berhadiah kan, ternyata aku lolos. Maksudnya aku lolos untuk diverifikasi punya properti. Ya udahlah tambah And you happy? tambah tinggal lama aku tinggal di Batam. Ya bagus lah. Ya gitu. Jadi insya Allah akan menetap di Batam. Oke. Gitu, begitu panjangnya cerita ini dari mukbang sampai berlanjut ke cafe ini. Nggak tahu ya berapa part ya, tapi sudah. Nggak tahu, aku nggak ngerti part sama kau, pokoknya khusus yang di mobilmu. Habis itu tempat makan Kita nggak di-endorse sederhana. ya. Enggak, sama yang ini. Itu kayaknya satu pak. Itu tuh kalau bisa satu, kalau nggak aku bagi dua. Karena yang di mobilmu aja udah 30 menit, itu satu. Sejam. 30 di Lebih, aku. Kak. Iya kah? Aku nggak ngecek sih, pokoknya gitulah. Di tempat makan sejam. Oh ya, Iya. ya itu satu pasti. Berlanjut ke sini. Ini udah 6 menit. Iya, Di ini tempat kan ngamenin nggak langsung kita tutup, langsung berlanjut ke Biarin aja, obrolan gitu kan. apa-apa. Open hours loh nih, Kak. Open hours maksudnya? 24 hours. Ya karena dia milik hotel kan. Iya. Akses ke hotel emang bisa dari sini langsung. Bisa. Oh iya, pantas. Grand Inamuere. Aku di sini event hotel aku pertama Pas bisnis kau yang di ini. sini. Yang di sini. Ah. Yang bareng-bareng Sian. Itu pakai Iya. modal aku tau, Kak. Mobil kau? Modal aku. Ya kau kan gila bermodal. I mean, ya bayangin ya guys, dia sebelum udah kerja merantau aja dia udah punya dekor wedding, decoration wedding untuk Tapi punya teman apa kan? dia join sama orang. Tapi aku baru tahunya dari sekarang kau yang modalin. Iya. Maksudnya modal dari kau. Itu zaman-zaman kuliah ya? Taman kuliah. Lagi kuliah. Iya, lagi Aku kuliah telat. kan. Ya, dia kuliahnya telah 2 tahun karena dia bekerja Setahun. dulu. Dia 2 bekerja tahun, 2 dulu ya. Kok 2008, 1 aku kan tahun setengah. 2006. Ya benar. Ya, dia kerja dulu baru kuliah. Kalau Nggak boleh aku melawan, aku orang tuamu loh. enggak, yang Wisuda? tua aku loh. Wisuda? Yang- Aku orang tua loh. Ya, dia nemenin, dia jadi wali aku karena orang tua aku waktu itu Sibuk. nggak bisa ikut. Mama aku Jadi- di Jakarta, papa aku nggak bisa jaga toko. Kalau viral di TikTok bilang, oh aku ngasih kejutan ke sahabat aku datang ke wisudanya karena orang tuanya nggak bisa datang, sibuk dari Kalimantan terbang ke Jakarta. Aku sudah, I did it. Aku sudah pakai batik datang ke situ pas pas dia dipanggil, teman-teman pas dia dipanggil, gue senang. Ya, karena kau kan orang tua aku waktu itu. Yes. Ya. Jadi itu Seru ya. aku nggak sadar ternyata muka aku nggak masuk di kameramu, Kak. Kamera kau. Di kameraku iya, di kameramu tak masuk. Masuk lah. Setengah-setengah gini. Makanya aku harus duduknya kayak gini. Masuk lah. Di situ bagus kali muka gue, di sini kok jelek banget karena nampaknya dari sini. Terus aku di sana cuma gara-gara ngadepin yang itu tadi tuh. Ya udah, tukaran. No. Nah, ya udah. Nanti jumping ke videonya. Jumping ya, kau kok bisa jumping video ini? Gitu. Gimana? Cerita How apa about lagi? this place? Ya, tempatnya sih oke ya, cozy. Ya. Syukurlah tidak ada live music. Kalau ada live music nggak bisa aku ambil video. Tapi di biasanya sini. malam minggu ada di sini. Oh, Mulai dari di weekend deh. Ya, Sabtu sama Minggu kayak biasanya ada. ya, karena ini weekday, jadi berharap kalau mau datang ke sini take video ambillah di weekdays. Ya, Tadi di tuh hari sebenarnya kerja. bukan karena harus di sini enggak, cuma kalau di sana tuh kan ada suara mobil itu. Oh aku iya, mikirinnya orang-orang mobil, ngobrol. orang ngobrol. Ngobrolnya dari A sampai Z yang kita juga nggak tahu obrolannya apa. Kalau di sini kan kayak
Satu, yang kedua kita ngeganggu orang, lebih ke ngeganggu orang sih. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini, terus sekeliling kita juga ada orang. Ya, Kayak terus apalagi orang di sini bahasa Padangnya suka cimees. takut in frame biasanya orang-orang kan. Ya, Jadi bocor-bocor. umpamanya dia udah in frame, kadang kalau dada-dada sih bang nggak masalah. Tapi jadi aduh aku masuk kamera, apa sih kamera gitu. Iya, benar-benar. Padahal subscriber aku masih sedikit, subscriber dia yang banyak. Apalagi gue, Kak, masih 200-an, Kak. Udah setahun nggak sih? Belum, 6 bulan. Nice. Tapi kan promonya mati-matian ya, Wak. Grup, kalau kamu tahu grup WhatsApp aku, semua grup kecuali tempat kerja. Video itu nggak pernah aku share di tempat kerja. Jadi video YouTube aku selalu share di grup mana aja kecuali sama grup hotel. Aku minggir-minggir karena ngerokok ya, takut mengganggu. Terus Karena aku orang paling pertama komplain soal rokok. bukan masalah itu juga sih, takut ke banned. Oh iya ya? Enggak sih, cuman kan seems like pornografi, rokok. Oh iya Makanya dibulur-bulur. iya. Oh I see. Ya nggak usah ngerokok kalau gitu. Di kantor kami rokoknya elektrik, Kak. Aku waktu itu pernah take video sebelum handphoneku rusak. Terus Aku pakai rokok elektrik itu. kau menyuguhkan neraka buat hidup aku. Dia nggak bisa tanpa rokok. Itu maksud dia. Tapi aku harus respect, ya kan. Jadi nggak mungkin Kan jauh-jauh juga. Melawan maksudnya nggak boleh melarang. Kalau itu yang dia pilih ya monggo. Itu kan Go hanya ahead, dia. Ya kan tadi bilang tadi walaupun relnya berbeda tapi tujuannya sama. Ya kan, Kak? Pernah lihat anak milenial manajer marketing keren banget. Minumannya apa? Mau lihat? Kalau ada air putih aku bisa Mulai nanya. deh. Ya, live Ya udah nggak apa-apa, music. video aku juga udah mau habis. Baterai aku udah. Ini guys, Satpol PP lagi mendatangi tempat keramaian. Ini mobilnya, tepat di depan kita parkirnya. Dan kita lari-larian. Dan kakak ini tadi aku bilang jangan parkir di sini, dia parkir. Nggak apa-apa, parkir di sini nggak masalah. Nah, tuh lihat tuh. Jadi, kalau nggak boleh berkerumun, jangan berkerumun. Makasih ya Bangga. Iya, mampus lari pulang sana. Nah, lari tuh. Serem kan? Makanya aku nggak nongkrong di situ tadi. Untung Kak. kan. Syukurlah tadi kita pindah tempat di tempat yang agak elegan sedikit. Ih, alhamdulillah. Hai guys, Udah akhirnya. dipincit belum? Udah dipincit. Tunggu. Cuman dia loh yang ngomenin YouTube aku terpincit Kak katanya. Ya dia lah orangnya. terpincit. So setelah beberapa jam aku di booking sama dia, and then I'm go back to my home over there. Oke. Mungkin ini tersingkat ya obrolan kita ya, Kak. Gigi, oh ya benar. Bener kan? 2 tahun lalu I visit you Pekanbaru, aku nginap di rumahmu loh. 3 hari. 3 hari Sampai 2 bosen. malam sampai bosen. Sekarang karena ini secara kebetulan dan which is dia besok harus ke Payakumbuh, ya Balik ke udah, Pekanbaru lagi. iya balik ke Pekanbaru lagi, ya udah sebisa ini aja waktunya yang bisa dijalanin. Yang pasti good luck buat acaramu. Ya, Insya itu. Allah aku pulang Also, on February 2021 Ya. if Corona don't take me out. Asik. terus buat teman-temannya Vicky semua, Apakah? don't forget to follow Oh iya. Subscribe. Subscribe YouTube-nya dia. Nanti aku taruh description linknya di YouTube aku. Satu lagi, Apakah? semua pembicaraan kita yang mungkin sedikit terdengar kasar atau gimana, Oh. ambil yang baik-baiknya ya. Cucok loh. Dari semua YouTube aku baru kali ini ada permintaan maaf kayak gitu ya Kak. Biasanya aku nggak ada kayak gitu loh. Aku cuma bilang jangan lupa subscribe, like, and comment gitu Dan- aja. Dan digoyang loncengnya. Digoyang Kak. Apa itu? Kentang. Apa itu? Lonceng kan? Oh, lonceng. Nah, Aduh ya Allah, aku agak kurang update yang begitu-begituan. Lonceng loh. Iya baik. Pokoknya Lonceng. gitulah. Lihat matanya Kayak dong, gitu. lonceng. Anjir. Loncat tapi lihatnya ke bawah. Ayo. Oke lah kalau begitu, stay safe, sehat selalu ya Kak. Gitu. Pokoknya berkabar, insya Allah sukses sampai acara Iya. hari H. Ini belum dibuka, neneknya nggak kelihatan dong. Anjing. Bye-bye. Bye teman-teman semua. guys.